warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Ahad subuh yang pertama, ketiga dan kelima, Masjid Al-Falah, perumahan milik Lidah 1 Mojokerto Kediri, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebagaimana saya sampaikan dalam pertemuan bulan yang lalu ketika kita membahas akhir dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, karena pembahasan kita ini sudah di penghujung dari As-Sirah An-Nabawiyah, dari sejarah perjalanan hidup seorang manusia yang mulia, manusia yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya. Dan kita sudah pelajari mulai dari sebelum beliau lahir. Beliau ini adalah seorang yang sudah yatim ketika beliau dilahirkan ke alam dunia, karena disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa ayahanda beliau yaitu Abdullah, putranya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib kakeknya itu namanya Syaibah. Abdul Muthalib itu adalah gelarnya. Ketika itu Nabi di dalam kandungan ibunya sekitar 2 bulan. Ayahnya wafat. Jadi beliau ini lahir sudah tidak memiliki seorang ayah. Oleh karena itu kalau kita membaca beberapa hadis beliau terkait dengan anak-anak yatim, maka beliau ini sangat memperhatikan anak-anak yatim. Ketika Anas bin Malik diantarkan oleh ibunya untuk menemui Rasulullah SAW,
Anas ketika itu usianya sekitar 8 tahun. Dan Malik sudah meninggal dunia. Anas ini seorang anak yatim, usianya baru sekitar 8 tahun. Dibawalah Anas menemui Nabi SAW oleh ibundanya. Ketika berjumpa dengan Anas, Nabi SAW mengusap-usap kepalanya sampai ke tengkuknya Anas. Dalam keadaan demikian itu, beliau mendoakan Anas dengan doa yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Saat itu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, jadikan hartanya Anas kelak banyak. Anas menjadi orang yang kaya, dan perbanyaklah anak keturunannya Anas, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Dan betul berjamaah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Anas ini menjadi salah seorang saudagar yang kaya raya di kota Madinah. Kemudian juga Anas ketika itu di akhir-akhir kehidupannya, karena Anas ini termasuk sahabat yang meninggal di akhir-akhir masa sahabat. Hampir sahabat habis, Anas baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diwafatkan tahun 93 Hijriah. Padahal Imam Abu Hanifah, seorang tabi'in, itu lahir tahun 80 Hijriah. Anas wafat di tahun 93. Sehingga seperti Abu Hanifah, yaitu An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, kemungkinan besar kata ulama bertemu dengan sahabat Anas dan sahabat yang lain yang masih tersisa ketika itu. Maka Anas bercerita bahwa putra dan putrinya Anas, anak-anaknya Anas yang lebih dahulu wafat sudah ada sekitar 100 anak. Saking banyaknya putranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkat doanya Rasulullah SAW. Maka para jamaah, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, aku wa kafilul yatim, dan orang yang mau menanggung kehidupannya anak yatim yang kekurangan, itu kata Nabi, kahataini, sambil mengisyaratkan ini, kahataini, seperti dua jari ini, jari telunjuk as-sababah dan jari tengah al-wusta. Berarti kan ini dua jari ini kata ulama, kalau Nabi mengisyaratkan demikian berarti jaraknya ini dekat sekali. Kalau Nabi mengisyaratkan demikian berarti jaraknya ini selisihnya sedikit ya. Jadi selisihnya sedikit ini. Sebagaimana guru-guru kami menjelaskan seperti itu. Jadi dekat sekali kedudukan Nabi dengan orang-orang yang mau menjamin, yang mau merawat, yang mau menyantuni anak-anak yatim. Maka para bapak dan ibu, selama kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santuni anak-anak yatim. Dan alhamdulillah, yang para bapak dan ibu yang rahmatullah Ta'ala, di pesantren kami ada beberapa anak yatim yang sekolah di kami dengan biaya istilahnya beasiswa. Dan alhamdulillah beberapa bapak dari kita, baik dari Al-Falah maupun dari masjid yang lain, membantu untuk biaya pendidikannya. Alhamdulillah sampai detik ini bisa sekolah. Kasihan, dia masih SD, orang tuanya sudah meninggal dunia dan tidak ada yang merawat. Bahkan kami baru dititipi bersama. Padahal kami belum membuka SD yang berasrama, kelas 4 SD kasihan. Mau kita tolak, tidak ada orang tua, kita terima, tapi kita harus mengurus anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang kasihan mereka. Saya melihat kadang-kadang nanti sendiri dia. Jadi
Jadi kadang-kadang dia menyendiri nangis sendiri, namanya anak kecil, belum pernah mondok tapi harus dipondokkan. Maka hendaknya kita peduli dengan mereka. Di lingkungan sini misalnya di Al-Falah ini, jika ada anak-anak yatim hendaknya diperhatikan pada bapak dan ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan